Bisa disepakati? Sepakat kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita Interupsi, sepakati di Pak dalam Ketua. rapat Pak paripurna Ketua, ini. interupsi. Sebentar, Pak Beni. Ini Pak, Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat bukan, 4. ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong Pak pandangan, Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. saya sudah berikan kesempatan Tolong, Pak Beni. tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Sudah, Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, Tunggu saya berikan Pak, tunggu kepada Pak Ketua. BPI. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. lanjut. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Woi, baca ini. saya baca. Pak Baca Beni ini. pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tatip ini. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Ketua. Kalau Anda tidak mengikuti aturan Ketua mekanisme. juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersuno Arif, dari Forum News Network. Video perdebatan yang Anda saksikan tadi terjadi di ruang sidang paripurna DPR RI hari Senin tanggal 5 September. Terjadi saat saat DPR akan mengesahkan RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi undang-undang. Anggota fraksi dari Partai Demokrat, Beni Harman, melakukan interupsi dan kemudian dia berdebat dengan Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar, Aziz Samsudin. Nah, keputusan DPR dan pemerintah mengesahkan RUU Cipta Lapangan Kerja mendorong para buruh hari ini untuk berunjuk rasa. Direncanakan ada 2 juta buruh di berbagai kota yang akan melakukan aksi unjuk rasa, dan yang paling banyak tentu saja berasal dari kalangan sekitar Jabodetabek. Rencananya semula bahkan unjuk rasa ini akan diikuti oleh 5 juta orang. Kemarin 2 orang pimpinan buruh diundang oleh Presiden untuk bertemu di istana, dan setelah pertemuan tersebut ternyata para pimpinan buruh menyatakan akan tetap menggelar unjuk rasa dengan jumlah yang lebih sedikit. Dan pemerintah bergerak cepat melalui kepolisian, dilakukan penyekatan terutama di beberapa kota yang berada di sekitar Jakarta, yakni Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Di beberapa tempat polisi menempatkan barikade sehingga para buruh yang sudah menyewa ratusan bus tidak bisa bergerak. Saya ngerti unjuk rasa, makanya saya beritahu ke Bapak. Tidak ada yang kamu bilang itu betul. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan, tidak ada pemberitahuan. Sekarang ini tidak boleh. Nggak ada kumpul-kumpul, Pak. Nggak ada kumpul-kumpul. PDB tidak ada kumpul sesuai dengan aturan. Oke, ada. Bapak, Anda usah panggil. Saya silakan kantor aja saya. Silakan panggil saya. Mana supirnya, Mas supir? Silakan pasang. Udah pakai Bapak sana. Bapak sana mundur. Bapak mundur. Jangan ini rakyat saya ini. Apa ini? Ini saya beritahu, saya ada pemberitahuan saya. Bukan ada tidak ada. Kami juga diteriakin. Dikasih tahu. Kamu siapa? Ini direktur ininya, Pak. Direktur EBH-nya.
Rupanya para buruh tidak kehilangan akal. Mereka kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke Jakarta walaupun harus melakukan dengan jalan kaki alias long march. Yang seru kali ini ternyata para pengusaha membalas aksi para buruh yang melakukan mogok kerja dan melakukan unjuk rasa. Para pengusaha seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Kadin Anton Supit akan melakukan aksi balasan dengan melakukan lockout alias menutup total pabrik mereka. Ini bagaimanapun sangat seru ini. Aksi mogok kerja dan kemudian dibalas dengan aksi menutup pabrik alias lockout. Mengapa sampai pengusaha memutuskan untuk melakukan lockout? Meskipun baru ancaman, belum keputusan. Karena menurut Anton Supit bahwa mogok kerja itu bisa dilakukan ketika terjadi perundingan antara pengusaha dan buruh macet. Dalam hal ini bipartit. Dan biasanya kemudian pemerintah menjadi penengah dalam menjadi perundingan tripartit. Nah, manakala perundingan antara buruh dan pengusaha ini kemudian memenuhi jabatan buntu, barulah sesuai dengan undang-undang para buruh boleh melakukan aksi mogok kerja. Pada kasus ini kata Anton Supit berbeda, sebab buruh tetap melakukan unjuk rasa karena dipicu oleh pengesahan undang-undang cipta lapangan kerja. Jadi menurut Anton Supit tidak terpenuhi unsur-unsur yang memperbolehkan para buruh untuk melakukan unjuk rasa. Karena domain dari pengesahan undang-undang cipta lapangan kerja ini adalah domain dari pemerintah. Apakah memang betul seperti itu? Sebab banyak sekali suara-suara yang muncul bahwa undang-undang cipta lapangan kerja ini didorong sepenuhnya dan menjadi kepentingan dari para pengusaha. Seperti kita ketahui, pada tanggal 17 Februari lalu, pemerintah menyerahkan undang-undang cipta lapangan kerja kepada DPR di tengah munculnya berbagai keberatan. Coba Anda bayangkan, apa yang terjadi jika aksi para buruh ini kemudian dibalas oleh para pengusaha. Mereka mogok, kemudian dibalas dengan pabrik ditutup, dan yang terjadi adalah munculnya satu, yang jelas munculnya pengangguran besar-besaran. Yang kedua, suplai kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama apabila yang melakukan penutupan pabrik adalah pabrik makanan dan minuman, maka kebutuhan masyarakat juga akan terhambat dan berkurang. Dan dengan cara seperti itu, maka akan terjadi kekacauan dan di tengah masyarakat. Kemudian juga ekonomi pemerintah akan semakin turun karena tidak sektor informal tidak berjalan, ekonomi kebutuhan domestik juga, kebutuhan konsumsi rumah tangga tidak terpenuhi. Nah, inilah yang kelihatannya tidak terlalu dihitung oleh pemerintah, karena pemerintah tetap ngotot untuk melanjutkan undang-undang cipta lapangan kerja ini. Sejak awal, undang-undang cipta lapangan kerja ini memang sudah ditentang oleh berbagai elemen masyarakat. Bukan hanya kalangan buruh, karyawan, civil society, bahkan Bank Dunia juga memberikan catatan kritis terhadap undang-undang yang disampaikan oleh pemerintah ini. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari Bank Dunia, yakni satu, berkaitan dengan tenaga kerja, kedua, berkaitan dengan perizinan, dan yang ketiga, berkaitan dengan lingkungan hidup. Sebab bagaimanapun juga, kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, kalau kita baca pasal per pasalnya, sangat berpihak kepada kepentingan para pengusaha yang kita sebut sekarang sebagai cukong-cukong politik dan kepentingan asing. Mereka diberi karpet merah, sementara hak-hak dan kepentingan para buruh semakin ditekan dan diabaikan. Dari pembahasan di DPR, kita mengetahui bagaimana sebenarnya sikap dari pemerintah. Karena bagaimanapun kita melihat bahwa DPR saat ini menjadi representasi dari pemerintah. Hampir semua fraksi di DPR sekarang menjadi pendukung pemerintah. Itu tidak-tidaknya bisa kita lihat dari pengesahan kemarin. Dari 9 fraksi di DPR, 6 fraksi maksud saya menyatakan mendukung. Sementara 1 fraksi menyatakan setuju dengan catatan, yakni fraksi PAN. Sementara 2 fraksi lain, yakni PKS dan Demokrat, menyatakan tidak setuju. Bahkan Demokrat sampai melakukan walk out.
Kalau tidak tercapai, saya kira ada mekanisme yang harus dilakukan, ditunda Paham. atau mekanisme voting. Terima kasih. Paham. Saya baca pasalnya, Pak. 164, 208, 312. Kebetulan saya sama Pak Benin pimpinan panja tatipnya ini pada saat dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati Interupsi, di Pak dalam Ketua. rapat Pak paripurna Ketua, ini. interupsi. Sebentar, Pak Beni. Ini Pak, Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat bukan, 4. ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong pandangan, Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. saya sudah berikan kesempatan Tolong, Pak Beni. tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Sudah, Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, Tunggu saya berikan Pak, tunggu kepada Pak Pak Ketua. Beni. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. lanjut. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Woi, baca ini. saya baca. Pak Baca Beni ini. pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tatip ini. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Ketua. Kalau Anda tidak mengikuti aturan Ketua mekanisme. juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi, saya interupsi interupsi. Anda nanti setelah. Saya interupsi. Saya Tidak, interupsi. saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu Tolong, sekalian, Pak Ketua. Pak Ketua. interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami dikasih kesempatan. Saya sudah Satu kasih- menit. Tidak, Satu Pak menit. Beni. Saya ngatur dalam kesempatan Satu ini. menit. Tidak. Satu Kami menit. persilakan kepada pemerintah Pak. untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru Kalau Beni. demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Baik. Kami persilakan. Silakan. Pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Undang-Undang Cilaka, begitu banyak kalangan memplesetkannya, menjadi satu bukti kuat bahwa pemerintah betul-betul berpihak pada dunia usaha. Mereka sangat mementingkan korporasi dan mengabaikan kepentingan rakyat. Dengan pengesahan undang-undang ini, kita bisa pastikan nasib buruh semakin merana. Sebagaimana dikatakan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini betul-betul memanjakan dan melindungi pengusaha. Sebaliknya bagi buruh, nasibnya akan semakin merana. Satu, upah buruh, UMK semakin kecil, kemudian PHK dipermudah dengan pesangon yang kecil, kemudian bagi para buruh kontrak atau outsourcing itu nasibnya semakin tidak jelas. Sementara pengusaha semakin dilindungi. Dari ketentuan dalam undang-undang yang baru ini, tidak ada lagi ketentuan pidana. Yang ada ketentuan administrasi hanya berupa denda. Jadi apabila ada pengusaha yang tidak menyepakati, tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, mereka hanya didenda, tidak ada hukum pidana. Bagaimana kondisi politik Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini? Kita bisa prediksikan akan semakin tidak menentu. Sebab saat ini pemerintah sedang menghadapi dua problem yang sangat berat, yakni problem penanganan kesehatan yang sampai sekarang juga angkanya terus naik dan tidak tahu kapan akan berakhir. Kedua, beban ekonomi, karena pemerintah sekarang juga menghadapi persoalan ekonomi yang berat. Pendapatan dari sektor pajak semakin menurun, kemudian fiskal juga semakin berat. Pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini dipastikan akan semakin menambah beban berat pemerintah. Pemerintah saat ini, seperti kita ketahui, menghadapi problem yang sangat berat, yakni penanganan pandemi yang hingga saat ini tidak ketahuan ujung rimbanya. Angka positif dan angka yang meninggal dunia semakin tinggi, dan kemudian juga dari sisi ekonomi semakin berat karena pemerintah menghadapi problem yang luar biasa.
muncul banyak pengangguran baru, muncul angka-angka ekspor yang terus menurun, dan pendapatan pajak yang semakin turun, sementara beban pemerintah semakin berat. Dengan konflik baru konflik horizontal antara pengusaha dan buruh ini dipastikan akan memunculkan satu problem baru yang sangat serius, yakni destabilitas politik. Inilah harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh pemerintah karena keberpihakannya kepada para pengusaha dan mengabaikan kepentingan rakyat. Saya Hersun Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.